Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asfia Mulyani dengan NIM 2310611120011 dari kelompok 7B dengan asisten dosen Bank Abiantara Nur Arsa. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dengan penggunaan jalon, yaitu yang pertama menyiapkan jalon sebanyak 3 jalon, kemudian siapkan lakban berwarna hitam untuk memberi tanda pada jalon. Kemudian jalon diberi tanda setinggi mata pengukur, ada sebanyak 3 lakban yang diberi tanda pada satu jalon dan diukur setinggi 10 cm pada bagian bawah. Setelah itu beri lakban berwarna hitam setinggi mata pengukur dan tambah 10 cm ke atas, lalu beri lakban hitam. Setelah itu jalon ditanjapkan hingga lakban hitam yang di bawah setinggi 10 cm menyentuh tanah di titik awal yang sudah ditentukan, yaitu di titik P1. Lakban hitam yang berada setinggi mata pengukur dihilangkan dan untuk gantinya menggunakan lakban di atas yang setinggi 10 cm. Lalu yang jalon kedua ditancapkan sesuai yang diarahkan dari kompasmen, dan jalon ketiga juga begitu hingga seterusnya dengan menggunakan prinsip jalon. Di titik P1 dipindah ke P4 dan jangan lupa titik awal P1 diberi penanda berupa kayu atau pancang supaya titik awal P1 tidak hilang, dengan catatan jalon yang di tengah jangan dicabut. Dalam materi pelurusan profil, kompas digunakan untuk menentukan arah garis lurus yang akan diikuti oleh jalon atau tongkat penanda. Pada saat itu, azimut kami sudah ditentukan. Kami mendapat azimut 95 derajat dan back azimut 275 derajat. Azimut 95 derajat adalah arah maju dari titik awal ke titik berikutnya. Dalam hal ini, pemasangan jalon ke depan. Dan back azimut 275 derajat, arah balik dari titik tujuan ke titik awal. Cara menggunakan kompas yaitu pegang kompas sejajar dengan garis pandang lurus ke depan. Putar housing kompas hingga jarum utara magnet sejajar dengan penanda utara di kompas, dan arah panah penunjuk atau bearing menunjukkan 95 derajat. Setelah arah 95 derajat ditemukan, arahkan atau beri aba-aba pada teman yang akan menancapkan jalon supaya sesuai dengan arah 95 derajat tadi. Setelah sesuai, minta teman untuk menancapkan di tempat atau titik tersebut. Lalu untuk jalon berikutnya ulangi lagi seperti tadi. Lalu untuk memastikan bahwa posisi kamu lurus dari arah belakang, arahkan kompas ke 275 derajat atau back azimut. Kamu bisa melihat ke belakang, misalnya untuk memastikan jalon yang sudah dipasang berada dalam satu garis lurus. Jika tidak berada dalam satu garis lurus, maka harus mengulangi penancapan jalon sampai sesuai dengan arah 95 derajat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurmatila dari kelompok 7B dengan asisten dosen Bank Abiantara Nur Arsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat klinometer. Alat klinometer ini digunakan untuk pengukuran kelerengan. Pada bagian klinometer ada terdapat bagian kiri dan bagian kanan. Untuk pembacaan angka bagian kiri yaitu derajat dan pembacaan angka bagian kanan itu persen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Marufiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat parang dan sarung tangan. Parang digunakan untuk membuat jalur rintis sehingga dapat membuat jalur rintis dengan lurus di lapangan dengan menggunakan metode pelurusan. Metode pelurusan itu ada dua, yaitu metode interpolasi dan ekstrapolasi. Sedangkan sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan supaya tidak lecet pada saat menggunakan parang dan menancapkan jalon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Salsabila dari kelompok 7B dengan asisten perencanaan Bank Abiantara Nur Arsa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kegunaan ponco dan clipboard pada saat praktek profil ilmu ukur lahan. Yang pertama ada ponco. Ponco melindungi praktikan dari hujan atau cuaca buruk sehingga kegiatan pengukuran tetap dapat berlangsung tanpa gangguan. Kemudian menjaga alat ukur atau
dokumen dari basah atau rusak akibat kondisi lingkungan. Kemudian memberikan kenyamanan selama bekerja di lapangan, terutama dalam kondisi yang tidak stabil. Kemudian ada clipboard. Clipboard mempermudah pencatatan data pengukuran secara langsung di lapangan. Kemudian menjaga kertas atau dokumen tetap rapi dan tidak terlipat atau rusak. Kemudian memberikan permukaan yang stabil untuk menulis, terutama di area yang tidak memiliki meja atau permukaan yang datar. Perkenalkan, nama saya Diana Sirwan Sumamora dari kelompok 7B dengan NIM 231061122446 dengan asisten Bank Abiantara Nur Arsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat meteran. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak antara titik pertama atau P1 ke titik P2. Setelah jaraknya didapatkan berapa meter, lalu dimasukkan ke dalam tali sheet. Lakukan pengukuran ini secara berulang-ulang sampai titik akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmandi Pinambunan dengan NIM 231061121172 dari kelompok 7B dengan asisten dosen Bank Abiantara Nur Arsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat lakban hitam dan kalkulator ilmiah. Lakban hitam digunakan untuk menandai jalon dengan ukuran sesuai dengan mata pengukur. Di bawahnya juga ditandai 10 cm. Dan kalkulator ilmiah digunakan untuk menghitung setiap data yang kami dapatkan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Alfianor dari kelompok 7B dengan asisten Bank Abiantara Nur Arsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Avenza Maps dan apa fungsinya pada praktik profil kelulusan. Jadi, Avenza Maps adalah sebuah aplikasi peta digital yang bisa diakses secara offline. Biasanya, aplikasi Avenza Maps ini dipakai oleh para surveyor di lapangan yang bisa membantu mereka berkegiatan di lapangan. Terus, untuk fungsi Avenza Maps kali ini dalam praktik profil kelulusan, yang pertama menentukan elevasi. Yang kedua, menentukan titik koordinat X dan Y awal dan titik X dan Y akhir. Jadi kita ada menggunakan 11 alat. Yang pertama roll meter, lalu ada clinometer, setelah itu kompas, lakban, jalon, parang, sarung tangan, tali sheet, clipboard, ATK, dan yang terakhir ada jas hujan atau ponco.